Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara berada. Kebenaran tengah minggu kembali kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkenan Tuhan menyertai kami. Taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Yang mulia, berkata-katalah kepada kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, menjelang menit-menit terakhir berpulangnya ibu mertua saya, pagi itu kami diberi kabar bahwa kondisi kesehatan Mami semakin memburuk. Dan rasa-rasanya Mami tidak akan lama lagi hidup. Saya membangunkan anak saya dan meminta kepadanya untuk segera pergi mengantar istri saya menuju kediaman Mami atau mertua saya. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa saya hindari, itu sebabnya saya meminta anak saya untuk pergi mengantar istri saya. Nah, tidak lama berselang beberapa jam kemudian, 1 atau 2 jam kemudian, istri saya memberi kabar bahwa ibu mertua atau Mami sudah berpulang. Bapak Ibu, kemudian saya memerintahkan anak saya atau anak sulung saya, anak sulung saya ini untuk menghubungi RT dan melaporkan ke puskesmas dan seterusnya. Segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai surat keterangan kematian segera dibuat. Nah, dengan sigap anak saya berkata, "Siapa? Your wish is my command." Sedikit lega, tetapi masih ada was-was. Apakah anak saya bisa melaksanakan perintah yang saya berikan kepadanya ini? Masih was-was. Itu sebabnya saya berulang kali kontak terus, saya menghubungi. Sampai kemudian anak saya berkata, "Semua beres Pak, saya baru lega." Setelah pemakaman usai Bapak Ibu, semua sudah selesai. Dalam perjalanan pulang, saya bercakap-cakap dengan anak saya dan saya katakan begini, "Nak, Papa mau berterima kasih sama kamu. Untung ada kamu, Nak. Kamu yang ngurus semuanya. Kamu bisa diandalkan. Papa happy sama kamu." Jujur Bapak Ibu, saya bahagia karena anak saya sanggup melaksanakan semua tugas yang saya perintahkan. Nah, saat itu ketika saya bercakap-cakap dengan anak saya, ada suatu impresi di dalam pikiran saya. Begini Bapak Ibu, sebagaimana saya dibahagiakan oleh ketaatan anak sulung saya untuk melaksanakan tugas yang saya perintahkan, demikian halnya dengan Bapa di surga. Jika kita melakukan dengan sukacita semua yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan, maka hal itu akan membuat Bapa di surga berbahagia. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya
membuat Bapa di surga berbahagia itu sederhana. Sederhana. Tidak muluk-muluk. Kita tidak perlu mencari air dari 3 benua, mencari ayam hitam dengan lidah hitam, lalu mencari air dari 7 sumur. Nggak perlu. Nggak perlu hal yang muluk-muluk. Cukup melakukan segala perintah Tuhan. Itu akan membuat Bapa di surga berbahagia. Sudah saatnya kita berkata kepada Bapa, "Your wishes are my command." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, berkaitan dengan ketaatan yang membuat Bapa di surga berbahagia, mari kita membuka Injil Matius pasal 25. Mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, izinkan saya meringkas kembali perumpamaan ini. Seorang hamba, seorang tuan maksud saya, hendak pergi keluar kota dan kemudian menitipkan hartanya kepada para hambanya. Yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi diberikan 2, yang terakhir diberikan 1 talenta. Diharapkan mereka mengembangkan, menjalankan uang yang dipercayakan oleh tuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Nah, singkat cerita, kita melihat bahwa 2 orang hamba mendapat keuntungan. Yang menerima 5 talenta dan 2, dia segera pergi dan mendapat keuntungan. Sementara yang mendapat 1 talenta justru menyembunyikan uang yang diberikan oleh tuannya itu. Sampai kemudian sang tuan besar ini kembali datang dan meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing hamba-hambanya itu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran yang hendak saya bagikan kepada kita. Yang pertama, apakah talenta itu? Pada umumnya kita menganggap bahwa talenta yang dimaksud di sini adalah bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang khusus, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, spesial, kita miliki. Kemampuan khusus yang kita miliki, kemampuan yang spesial yang kita miliki sejak lahir. Jadi sejak lahir kita memang sudah punya keahlian, mungkin keahlian untuk bisa bernyanyi, mungkin musikalitas kita tinggi, dan sejak lahir memang sudah punya modal atau memiliki potensi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kenyataannya tidak demikian jika kita membaca ayat ini baik-baik. Coba perhatikan, siapakah yang menerima talenta? Yaitu para hamba-hamba yang bekerja kepada Tuan besar ini. Para hamba ini orang yang sudah bisa bekerja, bukan anak-anak, bukan baby. Tuan besar ini mempercayakan para hambanya ini, mempercayakan harta, memberikan talenta. Ada yang 5, 2, dan 1. Mereka bukan kanak-kanak. Jadi bukan dari lahir talenta itu diberikan. Jadi talenta yang dimaksud di sini bukanlah bakat. Bukan bakat, Bapak Ibu. Lalu apa? Kalau bukan bakat, lalu apa? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ikuti terus Bapak Ibu, ya. Nah, kedua, siapakah sebenarnya hamba-hamba yang menerima kepercayaan dari tuannya itu? Ketika tuan besar hendak pergi, ia mempercayakan kepada hamba-hambanya harta yang dimilikinya. Dan Alkitab mencatat tadi bahwa masing-masing hamba, masing-masing orang itu diberikan menurut kesanggupannya. Diberikan menurut kesanggupannya. Ini prinsip keadilan. Jadi sang tuan ini melihat kapasitas atau kemampuan dari masing-masing hambanya. Tidak semua diberikan sama. Tuannya ini melihat hamba yang 1 ini mampu kalau diberikan 5 talenta. Makanya diberi 5 talenta. Hambanya yang 1 dipandang mampu, sehingga diberikan 2 talenta. Yang 1, wah yang ini pasti cuma 1. Tidak sanggup kalau diberikan 5, jadi cuma 1. Adil. Ini prinsip keadilan. Kalau yang tidak mampu diberikan 5, apa jadinya? Nah, karena sang tuan besar ini berpendapat hamba ini mampu kalau diberikan 5 dan dikembangkan, makanya diberikan banyak. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kemudian
Hamba yang memperoleh 5 talenta dan 2 talenta dapat mengembangkan uang yang diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, talenta di sini sebenarnya berbicara, atau talenta di sini maksudnya adalah sejumlah besar uang. Talenta ini bicara tentang sejumlah besar uang. Diberikan 5 talenta. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, jika dihitung 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Jadi kalau kita hitung ya, ada yang mendapat 6.000 dinar, ada yang mendapat 12.000 dinar, dan ada yang mendapat 30.000 dinar. Upah 1 hari orang kerja itu 1 dinar. Jadi 1 talenta 6.000 dinar. Jadi kalau ada, kita lihat yang mendapat 5 talenta berarti 30.000 dinar. Yang 2 talenta berarti 12.000 dinar. Yang 1 berarti hanya 6.000 dinar. Sekarang kalau kita coba hitung, kita asumsikan 1 hari kerja itu 1 dinar. Kalau 1 dinar kita asumsikan 100.000, maka kalau kita hitung, yang memperoleh 5 talenta akan mendapat 3 miliar. Yang 2 talenta, ini kalau kita asumsikan 100.000 ya, per 1 dinarnya. Yang 2 talenta mendapat 1,2 miliar. Dan 1 talenta hanya 600 juta. Ini jumlah uang yang besar loh Bapak Ibu. Seorang tuan mempercayakan sejumlah uang yang besar kepada para hambanya. Ini hamba yang gimana ini ya? Ini pasti bukan hamba yang biasa-biasa. Tidak mungkin kalau hamba-hamba yang biasa-biasa dipercayakan harta yang dimiliki oleh tuannya ini sedemikian besar. Pasti dia mempercayai ketiga orang hambanya ini. Dan pasti mereka bukan hamba biasa. Kalau mereka bukan hamba biasa, lalu siapakah mereka? Siapa mereka? Kalau kita membaca di dalam ayat 14 ya. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hal kerajaan sorga. Perumpamaan di sini berbicara tentang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga. Berarti hamba-hamba ini siapa? Hamba-hamba ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Anak-anak kerajaan sorga. Lalu siapa Tuhan besar ini? Tuhan besar ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menitipkan hartanya kepada anak-anak kerajaan untuk dikembangkan. Nanti Tuhan Yesus sementara pergi, nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan menanyakan harta yang dititipkannya kepada anak-anak kerajaan. Siapakah anak-anak kerajaan itu? Saudara dan saya. Anak-anak kerajaan itu adalah saudara dan saya. Tidak kebetulan kalau saudara menjadi orang Kristen. Tidak kebetulan saudara kemudian dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Saudara juga dibesarkan dengan nilai-nilai kekristenan. Masuk sekolah Kristen. Kemudian saudara juga diantar ke sekolah minggu, mengikuti ibadah remaja, pemuda, dan seterusnya. Ada ibadah PA, pendalaman Alkitab. Tidak kebetulan saudara bisa mendengar pengajaran, bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar kisah tentang Tuhan Yesus secara benar.
Bapak Ibu, tidak kebetulan. Saudara adalah anak-anak kerajaan yang diberikan talenta sebagai harta yang dimiliki oleh Tuhan besar itu. Nah, Bapak Ibu, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan titipan Tuhan kepada kita semua. Nah, sebetulnya titipan Tuhan itu berupa apa ya? Titipan Tuhan berupa apa? Talenta yang kemudian dikembangkan dan memperoleh laba. Tentu Bapak Ibu, ini hanya sebuah perumpamaan, bukan benar-benar berbicara mengenai materi, bukan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau ibaratkan supaya kita dapat menangkap maksud dari perumpamaan ini, Bapak Ibu. Yang ketiga ini, apa maksudnya menjalankan talenta dan beroleh laba, beroleh keuntungan. Nah, maksudnya Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan ya, talenta di sini adalah modal kapital atau modal pokok yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada orang-orang yang dipercayainya sebagai modal usaha untuk mengembangkan perusahaan yang dimilikinya. Jadi seorang pemilik perusahaan mempercayakan sejumlah uang atau yang disebut modal kapital atau modal pokok untuk mengembangkan perusahaannya. Misalnya membuat anak perusahaan dan mengembangkannya. Atau membuat usaha baru, tapi tetap bagian dari perusahaan miliknya. Nah, Bapak Ibu, sejajar dengan itu, arti rohani dari perumpamaan ini adalah bahwa Tuhan Allah memberikan potensi terbesar atau potensi tertinggi melalui Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya atau anak-anak kerajaan. Supaya potensi itu dikembangkan. Supaya potensi tertinggi itu, potensi terbesar itu dikembangkan. Tentu melalui proses penggarapan yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan anak-anak Allah. Nah, sekarang talenta itu berbicara tentang potensi besar yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Potensi besar itu adalah sebuah kesempatan supaya kita bisa menjadi the man of God. Kita ini semua orang-orang berdosa yang diangkat, yang diambil dari lumpur dosa. Kita diangkat. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia. Seberapapun baiknya, ia tetap manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua orang berdosa. Tapi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa percaya, dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, kita mendengar firman dan kita bisa percaya, Bapak dan Ibu, kita ini memiliki potensi besar. Atau oleh karena anugerah kita memiliki pengalaman khusus, pengalaman pertobatan. Lalu kita menyerahkan hidup kepada Kristus. Kita menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, kita berstatus anak Allah, puji Tuhan. Karena kita menerima Tuhan Yesus, kita kemudian menjadi anak Allah. Tetapi Bapak Ibu, tidak serta-merta bahwa kita berkeadaan sebagai anak. Memang kita percaya. Dengan kita percaya, maka kita memperoleh hak untuk dididik. Kita memperoleh hak untuk menerima kebenaran firman. Kita memperoleh hak untuk mendapat tuntunan Roh Kudus. Dan kita mendapat
hak untuk digarap oleh Tuhan karena kita anak. Nah, kita punya potensi. Kebenaran itu membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, dan penggarapan juga membawa kita kepada pendewasaan. Roh Kudus menuntun kita. Kita punya potensi untuk menjadi anak Allah yang berkenan di hadapannya. Kita punya potensi, Bapak Ibu, menjadi manusia Allah, the man of God. Kita punya potensi, bukan sekedar berstatus anak, tetapi juga berkeberadaan sebagai anak. Berkeberadaan sebagai anak Allah. Berkeberadaan sebagai anak Allah, yaitu mereka yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita ini sebetulnya bukan orang yang layak. Kita semua orang berdosa, kita nggak layak. Tetapi kita diangkat dari lumpur dosa untuk dilayakkan. Bukan saja dilayakkan untuk memiliki moral yang baik, tetapi kita dibentuk Tuhan. Kita dilayakkannya untuk menjadi serupa seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu. Masing-masing kita diberikan potensi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan potensi yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi talenta di sini, Bapak Ibu, bukan bakat, bukan. Tetapi potensi besar. Potensi tertinggi. Hidup yang berkualitas yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anak kerajaannya. Tuhan yang mengangkat kita dari keberadaan sebagai anak-anak dunia, kita diangkat. Penguasaan setan atas kita dilepaskan. Sebab tanpa keselamatan yang dari Tuhan, tanpa Tuhan yang melepaskan kita dari penguasaan setan, kita tidak bisa melepaskan diri sendiri. Nah, ini potensi besar. Dengan kita dilepaskan dari penguasaan setan, kita punya kesempatan. Karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, kita punya kesempatan untuk digarap, dibentuk Tuhan menjadi the man of God. Menjadi anak Allah yang seutuhnya. Berkeberadaan sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi talenta yang dimaksud di sini dalam perumpamaan ini bukan bakat. Dan mereka yang menerima talenta ini adalah anak-anak kerajaan. Mereka yang mendengar Injil, merespon, yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, akan berkesempatan menjadi the man of God. Karena penguasaan setan atas dirinya sudah diselesaikan, diputuskan oleh Tuhan Yesus. Sekarang dimiliki oleh Tuhan Yesus, direbut oleh Tuhan Yesus. Dan kita memperoleh kebenaran firman Tuhan. Kita memperoleh pendampingan Roh Kudus. Dan juga kita mendapat pembentukan atau penggarapan melalui segala peristiwa. Ada Tuhan yang menemani kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Semuanya itu diberikan Tuhan supaya kita menjadi the man of God. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kenali talenta yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Talenta yang Allah percayakan kepada kita untuk dikembangkan. Memang masing-masing kita memiliki kurikulum yang berbeda. Karena kita masing-masing berbeda. Punya latar belakang yang berbeda. Tapi kita sudah memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Itu sebuah potensi yang harus kita jaga. Potensi yang juga harus kita kembangkan sampai kita memperoleh keadaan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi the man of God. Jika kita tidak mengembangkan, kondisinya kita akan sama seperti hamba yang memperoleh satu talenta. Sama seperti dia.
tidak membuat sang tuan bahagia. Justru marah. Dan herannya orang ini, hamba yang memperoleh 1 talenta ini, justru marah. Justru marah. Dan menyatakan bahwa tuannya ini adalah seorang tuan yang kejam. Justru malah marah loh. Nah akhirnya kita lihat apa yang dilakukan oleh tuan besar ini kepada hamba yang tidak melakukan perintahnya ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Dan perhatikan Bapak Ibu, ayat 30 dikatakan, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Kegelapan yang paling gelap, di sana ada ratap dan ketak gigi. Orang kalau ketakutan itu bisa giginya bergemeretak. Gemeretak giginya. Saking takutnya. Atau kalau kita mengalami rasa sakit yang sangat sampai tidak tahan, gigi kita itu gemeretak. Mungkin ini neraka Bapak Ibu. Di tempat itu terdapat satu hal yang gak terbayangkan. Satu hal yang menakutkan, sesuatu yang menyakitkan, dan ada ratap. Meratap. Orang kalau meratap itu karena ada penyesalan. Dan penyesalan yang tidak ada habisnya. Penyesalan yang tidak terbayangkan. Nah ini yang kita takutkan seharusnya. Bapak dan Ibu, jangan berpikir bahwa karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita otomatis kita akan diselamatkan. Otomatis kita akan masuk surga. Kalau kita tidak mengembangkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk berkeadaan sebagai anak Allah atau menjadi the man of God. Kalau kita tidak mengembangkan potensi yang diberikan Allah, maka kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Jadi hendaknya kita jangan terkecoh dengan ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen yang sudah terpilih tidak dapat binasa. Sebab kalau terpilih berarti sudah ditentukan tidak dapat binasa. Nah ajaran semacam ini Bapak Ibu membuat kita tidak bergairah untuk mengembangkan diri kita menjadi manusia Allah. Atau kita tidak akan sungguh-sungguh meningkatkan mutu kehidupan kekristenan kita. Ya, karena sudah pasti selamat. Untuk apa kita mengembangkan potensi? Kalau justru Bapak Ibu, kalau kita tidak mengembangkan potensi yang Allah berikan, sampai kita berkeberadaan sebagai anak Allah, atau menjadi the man of God, manusia Allah, berarti kita tidak melakukan perintah Allah dengan tepat. Berarti kita tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dengan demikian kita akan memperoleh ganjaran. Kita tidak dikenal Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita juga melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, jelas Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23 saya baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan Bapak Ibu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana ini yang disebut? Pada hari terakhir, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Pasti yang disebut Tuhan Yesus, ini pasti orang Kristen. Orang yang percaya, orang yang tahu siapa Yesus itu. Jadi bukan orang yang berseru, Yesus, Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, yang melakukan kehendak Bapa. Kita semua diberi potensi oleh Tuhan untuk menjadi the man of God. Dan potensinya adalah, potensi ini harus dikembangkan. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengembangkan potensi ini sampai kita bisa memperoleh laba atau mencapai satu keadaan yang berkenan di hadapan Bapa. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Apa yang kita lihat di sini adalah apa yang mereka sampaikan. Ini orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Bernubuat, ini kan bicara karunia, memiliki karunia roh, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat demi nama siapa? Demi nama Tuhan Yesus kan? Semua yang dilakukan itu demi nama Tuhan Yesus. Berarti orang ini kenal dong. Tahu siapa Yesus itu. Tetapi ayat 23, tragis. Justru Tuhan tidak kenal. Di mana dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Tuhan menghendaki kita benar-benar melakukan perintahnya. Nah, perintah Tuhan bagi kita adalah sesuai dengan apa yang kita pelajari pada saat ini. Perintah Tuhan adalah mari mengembangkan talenta yang diberikan kepada Allah. Talenta yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk dikembangkan. Jadi, marilah kita bersedia melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Dan berkata, your wish is my command. Your wishes are my command. Semua perintah Allah dengan sukacita kita lakukan. Kita mau tunduk kepada perintah Allah untuk kita lakukan. Dengan demikian, kalau kita tunduk, kita akan memperoleh penggarapan dari Tuhan. Dan pasti suatu ketika kita dapat mencapai satu keadaan berkenan. Suatu hari kita akan benar-benar menjadi the man of God. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memang ini sebuah perjuangan panjang Bapak Ibu. Talenta yang Allah berikan itu, yaitu potensi untuk dikembangkan menjadi manusia Allah, harus dipelihara, bahkan dikembangkan, supaya kita bisa menjadi manusia Allah. Lakukan perintah Allah untuk mengembangkan potensi kita semua, untuk menjadi manusia Allah. Apapun, lewat proses apapun, lewat keadaan apapun. Semua kesempatan, semua yang kita miliki, kita mau lahap.
saat kita mendengar firman Tuhan, mengikuti PA, itu kesempatan kita untuk mengembangkan potensi. Ketika kita mengambil bagian, ada kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu pun kita lahap sebagai cara, jalan supaya kita bisa menjadi the man of God. Kalaupun kita memperoleh banyak masalah, kesulitan dalam hidup, itu juga kesempatan supaya kita bisa mengembangkan potensi diri kita untuk menjadi manusia Allah. Ini perintah Allah. Jangan menyimpan potensi itu, menguburnya, jangan, tapi kembangkan. Sampai suatu hari kelak kita benar-benar berkeberadaan sebagai anak Allah yang dikehendaki Allah. The man of God. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak bisa. Yang penting kita punya tekad untuk selalu bersedia melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Apalagi marah-marah. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus aku alami? Ingat, semua itu adalah bagian proses pembentukan yang Allah sediakan bagi kita. Ingat, Tuhan Allah tidak menunggu kita dewasa rohani baru dia bahagia. Tidak. Sama seperti orang tua pada umumnya. Tidak menunggu anaknya dewasa baru dia berbahagia. Setiap orang tua mengikuti perkembangan anaknya. Dari mulai kanak-kanak, remaja, terus. Semua itu membahagiakannya. Karena berbicara proses pertumbuhan. Demikian juga dengan pertumbuhan kerohanian kita. Dari kita kanak-kanak rohani, terus sampai kita dewasa rohani. Semua itu membahagiakan Tuhan. Asal memang kita sedang ada dalam proses pendewasaan. Kadang-kadang memang kita bisa gagal dalam melakukan perintah Allah. Atau tidak sempurna melakukannya. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagi Tuhan kita punya komitmen. Komitmen untuk melakukan. Nah, kalau kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu. Kalau kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Allah, itu pasti membahagiakan Tuhan. Punya komitmen saja, itu membahagiakan Tuhan. Yuk kita semua bangun saat ini. Dari tidur kita. Kembangkan potensi. Memang sulit. Yang terpenting kita punya komitmen. Untuk taat melakukan perintah Tuhan. Saya pasti kita sanggup melakukan semua kehendak Allah. Sanggup Bapak Ibu. Melakukan semua perintahnya. Karena kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Asal kita punya tekad, kita punya komitmen, kita mau, itu membahagiakan hati Tuhan. Kita belum sampai menjadi seseorang yang sempurna seperti apa yang kita bayangkan. Itu saja sudah, ketika kita punya tekad untuk melakukan kehendak Allah, itu sudah membahagiakan Bapa. Apalagi sampai suatu keadaan di mana kita bisa mengembangkan potensi yang Allah berikan. Saudara akan mendapat pujian dari Tuhan. Saudara akan menjadi anak yang dikasihinya dan mendapat reward dari Tuhan, mendapat pujian dari Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak mengembangkannya, kita menyimpan potensi yang Allah beri untuk bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Potensi itu kita simpan. Maka bagian kita adalah ratap tangis dan ketak gigi. Di tempat itulah selama-lamanya kita berada. Oleh sebab itu mari responi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabdamu ya Bapa. Kiranya Tuhan patrikan di hati kami. Untuk kami lakukan. Dan kami benar-benar satu hari dapat membuat Bapa di surga berbahagia. Karena kami terhitung sebagai anak-anak kerajaan yang mengembangkan potensinya untuk menjadi manusia Allah. Tuhan, kami mau bertekad untuk melakukan sabdamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin Bapak Ibu, kiranya kita semua selalu dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati.